Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pertemuan ketiga mata kuliah aljabar linier. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang berikutnya, masih ingatkan kemarin materi pertemuan kedua yaitu ruang vektor umum atau ruang vektor. Ada berapa aksioma yang harus dipenuhi? Tentu kalian sudah hafal ya, ada 10 aksioma yang harus dipenuhi. Dan insya Allah kalau kalian sering berlatih, di situ ada di exercise 2.1 yang menjadi tugas proyek Anda, itu Anda nanti dengan sendirinya pada saat UTS akan hafal ya dengan sendirinya aksioma-aksioma tersebut. Nah kemarin saya menyuruh Anda untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari exercise 2.1 tentang ruang vektor umum, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Dan saya sudah memberikan clue-nya atau petunjuk bahwa di nomor 3 itu adalah yang bukan merupakan ruang vektor karena ada aksioma yang gagal dipenuhi. Ada beberapa pertanyaan yang sampai ke saya melalui WA ya. Bu, kalau gimana kalau seperti ini? Seperti ini kan tadi saya sudah kasih petunjuknya bahwa aksioma 5 dan 6 yang tidak dipenuhi. Perlu dilanjutkan nggak Bu? Misalnya kalau setelah kita tahu bahwa misalnya dari aksioma yang atas-atas tidak dipenuhi, Anda harus menyelesaikan 10 aksioma. Karena nanti di pertanyaannya, apakah ini ruang vektor atau bukan? Jika bukan, daftarkan aksioma-aksioma mana yang gagal dipenuhi. Jadi mau tidak mau Anda harus mulai dari aksioma 1 sampai dengan aksioma 10 ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Kita bahas nomor 3. Tugas sudah dikumpulkan ya. Aljabar linier ini memang kita sudah mulai abstrak. Jadi Anda kok kenapa begini? Kemarin banyak pertanyaan ke saya. Ada kemarin di soal itu menyatakan bahwa saya tulis di sini ya. Pada perkalian skalar, soal itu memberikan begini. Ya, KU1 kemudian U2 U3. Nah gitu ya. Ibu kenapa begitu? Ibu kenapa begini? Kan ini salah. Nah saya katakan soal memberikan demikian. Tugas Anda hanya membuktikan apakah itu ruang vektor dengan operasi yang diberikan. Gitu aja ya. Jadi patuhlah istilahnya pada soal itu. Tugas Anda hanya membuktikan apakah itu merupakan himpunan vektor itu merupakan ruang vektor yang memenuhi 10 aksioma ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nomor 3. Nomor 3 diberikan ruang vektor, ada sekumpulan himpunan vektor di ruang dimensi 2, R2 ya. Di mana U anggotanya ini, V anggota ini. Masih juga bertanya, Bu, boleh nggak kalau komponennya X, Y, X aksen, Y aksen? Boleh saja. Ini boleh mau U1, U2, mau A, mau B juga boleh. Makanya kita lihat soalnya dulu. Kalau soal memberikan U1, U2 maka kita ikuti. Berarti V itu V1, V2. Nanti W itu W1, W2 ya. Nah, tapi di sini ada lagi ya. Pernyataan di mana? Nih, perhatikan. Di mana A1 lebih besar sama dengan 0 dan V1 lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi ini lebih besar sama dengan 0. Gimana U2-nya? U2-nya bilangan real. Tidak diberikan apa-apa, berapa saja. Kalau ini lebih besar dari 0. Yang ini juga lebih besar sama dengan 0. Ya, ini juga lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian lihat, Anda bertanya mana operasinya? Dia sudah mengatakan with the standard operation. Berarti operasinya standar. Yang sebagaimana mestinya baku. Jadi kalau U vektor U tambah V, di mana U adalah U1, U2, V, V1, V2, maka penjumlahnya U1 plus V2, U2 plus V2. Kemudian perkalian skalarnya tidak seperti yang kemarin ya, K kali U1, U2 jadi KU1, KU2. Nah itu ya. Nah kita mulai dari aksioma 1. Saya tidak menguraikan nanti sampai 10 aksioma, tapi yang penting-penting saja ya. Contoh-contohnya sudah jelas di buku itu. Anda bisa kerjakan semua aksioma-aksioma yang harus Anda lakukan sampai 10 aksioma. Sekarang pertama kali Anda untuk menjawab tentang ruang vektor, saya katakan Anda itu nanti harus banyak membuat narasi ya. Suatu himpunan vektor dikatakan ruang vektor, harus ada keterangan ini prolognya ya.
jika memenuhi 10 aksioma dengan operasi penjumlahan dua vektor dan perkalian skalar vektor yang diberikan. Ini, lihat, saya garis bawah, yang diberikan. Jadi ikuti soal itu memberikan apa operasinya. Soal ini memberikan the standard operation, standar operasinya. Jadi dia hanya mengatakan standar saja operasinya, nggak perlu ditulis. Kita udah tahu, oh itu standar. Jadi biasanya. Nah, misal karena ada 3 vektor ya, nanti di aksioma 1, 2, 3 itu kan ada 3 vektor ya. Nah, misal U, kita umpamakan ini. V, kita umpamakan, dan W. Dalam, pakai dalam aja, dalam R2. Nah, ingat, karena di sini ada pernyataan U1, ini harus dipegang nih. U1 lebih besar sama dengan 0, V1 lebih besar sama 0. Maka Anda beri tanda. Yang ini lebih besar sama dengan 0. Ini mah abaikan karena tidak tahu ini bilangan real. Bilangan berapa saja. Sekarang V1 juga. Jadi yang pertama itu adalah lebih besar sama dengan 0. Di sini juga W lebih besar sama dengan 0. Oke. Mulai dari aksioma 1. Aksioma 1 ada yang mengatakan, Bu, itu apa sih maksudnya? Jika U dan V dalam ruang dimensi N atau di dalam hal ini R2, maka katanya U plus V juga dalam ruang vektor tersebut. Maksudnya begini, kalau U sudah ada di dalam ruang vektor R2, V di dalam R2, maka bentuk U plus V juga harus di R2. Nah, kita lihat sekarang. Kita buktikan. U plus V, apakah U plus V ini ada di ruang ini? Dengan mengikuti yang suku pertamanya itu lebih besar 0. Ya. Kita tulis, kemudian U1 tambah V1, U2 tambah V2. Ingat, U1 lebih besar 0, V1 lebih besar 0. Sekarang pertanyaannya, apakah U1 plus V1 juga lebih besar 0? Iya kan? U1 lebih besar 0, V1 lebih besar 0. Bilangan lebih besar 0, tambah bilangan lebih besar 0, ya hasilnya lebih besar 0. Sehingga U plus V dalam ruang dimensi 2. Nah, jadi lihat ini suku pertama ini betul dia lebih besar 0. Kenapa? Karena U1 lebih besar 0, V1 lebih besar 0. U1 tambah V1 ya menghasilkan lebih besar 0. Oh, berarti sama. Itu ada di dalam ruang V, ruang vektor ya. Nah, untuk aksioma 2, aksioma 3, aksioma 4 seperti biasa ya. Nah, sekarang aksioma 5 kita lihat. Ini yang gagal dipenuhi saja. Ini dipenuhi. Jangan lupa terakhir kalau Anda sudah membuktikan apakah itu terpenuhi atau tidak, harus ditutup dengan aksioma 1 dipenuhi atau aksioma 1 tidak dipenuhi ya. Jadi harus sampai tuntas setiap aksioma. Sekarang aksioma 5. Bunyinya untuk setiap U anggota dari ruang vektor ada min U anggota dari ruang vektor. Maka berlaku U tambah min U sama dengan min U tambah U sama dengan O atau 0 ya, O atau 0. Nah, sama, misal ini kan ada 3 vektor nih. U min U O ya. U ini ya, dengan ketentuan awas di mana suku pertamanya itu ikutin soal, patuh pada soal, U1 lebih besar 0. Kemudian kita misalkan min U itu P dan Q. Nah, ingat suku pertama P-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian O itu AB. Dan A ingat suku pertama juga lebih besar 0. Nah, mulailah kita membuktikan apakah ini terbukti tidak. Dan memenuhi tidak. Ya. Kita masukkan komponen U, komponen min U, komponen O. Kita jumlahkan, ingat. Ini penjumlahannya standar. Jadi ikuti penjumlahan standar. U1 tambah P. U2 tambah Q, sini AB. Dan ingat ya, kesamaan dua vektor, komponen-komponen yang seletak sama, U1 plus P sama dengan A, maka P sama dengan A min U1. Yang ini, satu lagi, U2 plus Q sama dengan B, maka Q sama dengan B min U2. Nah, ingat, kita lihat dulu yang ini nih. Ingat tadi di atas U1 lebih besar 0. P lebih besar sama U1 lebih besar sama dengan 0. P lebih besar sama dengan 0. A lebih besar sama dengan 0. Nah, apakah ini dipenuhi? P lebih besar 0 sama dengan 0. A lebih besar sama dengan 0. U1 lebih besar sama dengan 0. Apakah terpenuhi tidak? Bisa terpenuhi, bisa tidak.
ya. Misalnya kalau saya ambil bilangan, ini 5 kan lebih besar sama dengan 0 ya. Ini 9. Apakah P lebih besar sama dengan 0? Tidak. Maka apakah memenuhi ini? Tidak terpenuhi, ya. Karena suatu bilangan lebih besar sama dengan 0 dikurang lebih besar sama dengan 0 belum tentu hasilnya juga sama dengan lebih besar sama dengan 0, ya. Jadi P itu belum tentu lebih besar sama dengan 0, ya. Demikian juga ini Ki, ya. Nah, kalau ini tidak, kalau ini suku kedua tidak kita ini kan, kita abaikan, ya, tidak kita perhatikan, kita hanya melihat ini saja. Ini mah terserah, bisa aja bilangan real, gitu ya. Karena yang jadi patokan lihat soal pada suku-suku pertama, tuh, ya. Ini tidak. Nah, sehingga Anda tidak usah lagi langsung membuktikan ini sama dengan ini, ya. Karena di sini sudah tidak terpenuhi, langsung saja aksioma 5 tidak dipenuhi, ya. Jadi ini yang diperhatikan, suku pertama, ya. Nah, kemudian aksioma 6. Bunyinya, jadi setiap aksioma jangan lupa bunyinya itu harus ditulis, ya. Ini untuk mengingat Anda juga untuk mengecek kebenaran pekerjaan kita, ya. Jadi untuk setiap K itu skalar, ya. K ini anggota bilangan real dan U anggota dari V, maka berlaku KU juga dalam anggota V besar, ya. Nah, ini operasi perkalian skalar dengan vektornya itu standar. KU berarti K kali U1 U2. Ingat, ini lebih besar sama dengan 0. Jadi tulis aja oleh Anda. Jangan lupa itu ikutin, tulis. Jadi nanti bisa ngecek, ya. Kemudian kita kalikan, maka didapat KU1, KU2. Yang kita perhatikan suku pertama ini. Apakah KU1 lebih besar sama dengan 0? Kalau U1 betul lebih besar sama dengan, kalau K kan itu skalar. Bisa ya, bisa tidak. Nah, jadi ini pertanyaannya, apakah KU1 lebih besar sama dengan 0? Jika U1-nya lebih besar sama dengan 0, K-nya adalah sembarang bilangan. Maka itu tidak dipenuhi. Ya, jelas. Jadi aksioma 6 tidak dipenuhi. Nah, itu yang ya, setelah Anda tentu mencoba, ya, aksioma 7, aksioma 8, aksioma 9, aksioma 10, semua itu terpenuhi. Karena di aksioma 7 itu kan hanya perkalian, ya, semuanya itu standar, ya, menggunakan perkalian standar with operation standar, tidak mempengaruhi ini, ya. Jadi yang tidak dipenuhi adalah aksioma 5 dan aksioma 6. Walaupun saya sudah katakan ini Ibu berikan kuncinya nih, aksioma 5 dan 6 tidak dipenuhi, cuma nanti Ibu akan periksa gimana pengerjaan Anda itu, ya. Oke. Nah, sekarang nomor 4, Anda lihat nomor 4, ini unik juga, ya. Nomor 4, operasi yang diberikan itu ditulis di situ. Jadi gini, di soal kalau kayak ini, the standard operation with the standard operation, dia nggak akan ngasih tahu, udah tahu, Anda dianggap sudah tahu karena itu standar, nggak perlu lagi ditulis. Tapi kalau tidak standar ditulis, ya, dalam soal itu ditulis, ya. Operasi yang diberikan katanya yang nomor 4, U plus V sama dengan ini, U1, U2 tambah V1, V2. Nah, ternyata kok tiba-tiba ini nambah 1 di sini, plus 1. Ini juga plus 1. Ya sudah, ikutin aja, soal mintanya begitu. Tugas Anda hanya membuktikan apakah itu ruang vektor atau bukan dengan operasi yang diberikan dalam soal, ya. Kemudian perkalian skalarnya, perkalian skalar dengan vektornya standar. Lihat nih, standar. Nah, ini juga clue-nya udah saya kasih tahu, aksioma 7 dan 8 yang gagal dipenuhi, ya. Nah, coba kita lihat aksioma 7, ya. Nanti Anda coba lihat aksioma 7. Nanti saya akan lihat, ya, tapi cuman terlalu panjang, ya. Jadi pada aksioma 7 dan aksioma 8 itu tidak terpenuhi karena bagaimanapun juga ujung ininya harus satu, ya. Harus mirip itu. Ruas kiri dan ruas kanan itu tidak tidak sama. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalau saya terangkan di papan tulis ini terlalu sudah penuh, ya. Maka kita lihat di sini, saya pindah ke slide, ya, ke slide. Ya, saya ulang kembali nomor 3, ya. Yang tadi ini sudah, ya. Lihat, ini operasi standar.
Kemudian, nah, aksioma 1. Ya, yang kembali tadi saya uraikan, aksioma 1, ada yang bertanya apa sih maksudnya jika setiap U dan V dalam ruang vektor, maka U plus V juga dalam ruang vektor. Ya, di dalam soal itu U1 lebih besar sama dengan 0 dan V1 lebih besar sama dengan 0. Maka kita lakukan operasi penjumlahan yang standar. Ingat, patokan kita ke suku pertama ini lebih besar sama dengan 0, yang ini juga V1 lebih besar 0. Maka apakah U1 plus V1 lebih besar sama dengan 0? Iya, karena bilangan lebih besar sama dengan 0 tambah bilangan lebih besar sama dengan 0 menghasilkan bilangan lebih besar sama dengan 0. Yang suku kedua kita abaikan saja, itu bilangan real, ya. Maka aksioma 1 dipenuhi. Nah, aksioma 2 juga sama ya, langkahnya sama, aksioma 2 sudah biasa ya. Kemudian kita lanjut ke aksioma 3 juga biasa, ini tidak ngaruh ya. Tidak ngaruh dengan U1-nya lebih besar 0. Aksioma 4 juga sama. Karena pada aksioma 4 Anda peroleh vektor O itu 0, 0 yang memenuhi. Kan lebih besar sama dengan 0, di sini sama dengan 0 ya. Dipenuhi ya. Nah, yang tadi di papan tulis tadi sudah terlihat bahwa yang ini tidak dipenuhi ya. U1 plus P sama dengan A, di mana P sama dengan A dikurang U1. P lebih besar 0, lebih besar sama dengan 0, A lebih besar sama dengan 0, U1 lebih besar sama dengan 0. Apakah ini dipenuhi? Belum tentu. Bilangan lebih besar sama dengan 0 dikurang bilangan lebih besar sama dengan 0 belum tentu lebih besar sama dengan 0. Maka ini tidak dipenuhi, gagal dipenuhi ya. Dengan demikian aksioma 5 gagal dipenuhi. Kemudian aksioma 6 tadi juga sudah saya jelaskan, jika untuk setiap skalar K dan untuk setiap U dalam ruang vektor, maka KU dalam ruang vektor. KU itu operasinya standar ya. Ingat, U1-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi selalu apa yang diberikan dalam soal itu kita bawa-bawa terus dalam menginvestigasi dari setiap aksioma untuk membuktikan ruang vektor pada setiap aksioma ini ya. Kita bawa terus aturan-aturan yang diberikan dalam soal. Karena U dalam ruang vektor dan K sembarang skalar, maka operasi perkalian skalar yang berlaku sebagaimana yang diberikan dalam soal, yaitu perkalian skala dengan vektor yang standar. Yaitu kalau standar seperti ini. K kali U berarti K kali U1 U2 sama dengan KU1, KU2. Ingat yang Anda perhatikan bentuk ini, bentuk terakhir ini, KU1, KU2. Apakah KU1 sebagai suku pertama lebih besar sama dengan 0? Ya, ingat. U1 betul lebih besar sama dengan 0, tapi kan K itu sembarang bilangan. Ya. Jadi belum tentu KU1 itu lebih besar sama dengan 0. Maka aksioma 6 gagal dipenuhi. Gitu. Kita lihat aksioma 7. Ya, ini tidak terlalu hampir sama dengan yang kemarinnya, aksioma 7 jika untuk setiap U. Jadi perhatikan semua kalimat dalam setiap aksioma harus Anda tulis untuk mengingat ya. Aksioma 7, K kali U plus V sama dengan KU plus KV. Akan dibuktikan bahwa K kali U plus V sama dengan KU plus KV. Dengan operasi perkalian yang diberikan, standar yang diberikan. Sudah kita tinggal masukkan ya, ini ke sini, ini ya. Sama ya langkah-langkahnya seperti yang sudah-sudah. Tidak ada masalah. Jadi aksioma 7 dipenuhi. Kemudian aksioma 8 juga sama. Anda tulis ya bunyinya jika untuk setiap U dalam V dan setiap skalar K dan L. Ingat, skalarnya ada 2, ada K dan L. Maka K plus L kali U sama dengan KU plus LU. Akan dibuktikan bahwa K plus L kali U sama dengan KU plus LU dengan operasi perkalian yang diberikan. Maksudnya yang diberikan dalam soal tersebut, standar. Ya, tidak ada masalah ini ya. K plus L kali U, U-nya ditulis, K, U-nya masukkan, L, kemudian U-nya ganti. Ya.
K plus L tuh satu suku ya, skalar tambah skalar ya. Jadi K plus L kali U1, yang ini K plus L kali U2, yang ini langsung Mas kalikan. Ya standar ini, lihat standar. Kemudian baru kita kalikan K-nya, jadi KU1 tambah LU1, yang ini KU2 tambah LU2 sama dengan KU1 tambah LU1, KU2 tambah LU2. Terlihat bahwa kedua ruas sama. Dengan demikian terbukti bahwa K plus L kali U sama dengan KU plus LU. Jadi aksioma 8 dipenuhi. Ya. Kemudian aksioma 9, jika untuk setiap U dalam ruang vektor V dan setiap skalar K dan L, ini juga skalarnya ada 2, K dan L, maka K kali LU sama dengan KL kali U. Akan dibuktikan bahwa K kali LU sama dengan KLU dengan operasi perkalian skalar yang diberikan. Ya. Kita tulis dulu bentuk ininya yang mau dibuktikan. Kemudian satu persatu dulu K-nya tetap, L-nya tetap dulu, ubah dulu vektor U dengan komponennya. Ya. Ini juga demikian. K-nya tetap dulu, L-nya kalikan dulu ke sini. Yang ini sudah bisa dikalikan. Ternyata K kali ke sini sama KLU1, KLU2 sama dengan KLU1, KLU2. Terlihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga aksioma 9 dipenuhi. Terakhir, aksioma 10. Jika untuk setiap U dalam ruang vektor, maka 1 kali U sama dengan U. Akan dibuktikan bahwa 1 kali U sama dengan U dengan operasi perkalian skalar yang diberikan. Ya. Bukti 1 kali U sama dengan U. 1 kita ganti U-nya ini, yang kanan jadi ini. Satunya sebagai K berarti 1 kali U1, 1 kali U2 sama dengan ini. Maka didapat ruas kiri U1 U2 sama dengan ruas kanan. Terlihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, terbukti. Sehingga aksioma 10 dipenuhi. Beres tuh Anda sampai 10 ya. Jadi ada pertanyaan ke saya tuh lewat WA, Bu, gimana kalau sampai 7 saja sudah belum tentu ya. Jadi teruskan, siapa tahu nanti di aksioma 10 tidak terbukti karena pertanyaannya di situ, lihat pertanyaannya, daftarkan list, ada di situ, daftarkan aksioma yang gagal dipenuhi ya. Sehingga dari keseluruhan pekerjaan Anda membuktikan setiap aksioma ya, maka ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan saya katakan mudah, Anda tinggal salin aja soalnya, nanti Anda tinggal nyatakan bahwa himpunan vektor ini yang berada di sini, di mana U1 lebih besar sama dengan 0, V1 lebih besar sama dengan 0, dengan operasi penjumlahan dan perkalian skala vektor yang standar, bukan merupakan ruang vektor. Di bawah operasi-operasi yang diberikan. Nah, kalau sudah ada kata bukan, berarti kan pertanyaannya kalau bukan, mana aksioma yang gagal dipenuhi? Maka Anda tulis, aksioma yang gagal dipenuhi adalah aksioma 5 dan aksioma 6. Nah itu ya. Jadi saya rasa sangat mudah sekali ya memang memahami aljabar linear ini apabila Anda berpatokan pada teorema 1.1, yaitu tentang operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Karena di sini lebih banyak 8 aksioma itu sudah Anda pahami pada teorema 1.1 tentang operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Sehingga dengan demikian akan mudah bagi Anda apabila Anda pertama menguasai tentang teorema 1.1 plus nanti dengan aksioma 1 dan 6. Kemudian juga Anda harus terus memantau, harus terus memegang aturan-aturan yang diberikan di dalam soal ya. Oke, kita beranjak ke nomor 4. Nah, ini nomor 4. V adalah semua is the set of vectors, semua himpunan vektor di R2. U dan V diketahui. Dengan operasi penjumlahan, nah ini dia memberikan operasi penjumlahan seperti ini.
Ini nanti ada yang bertanya lagi, Bu, kok tambah 1 sih? Ya, soalnya memberikan demikian. Tugas Anda hanya membuktikan berdasarkan apa yang diberikan dalam soal, ya. Itu kemarin banyak pertanyaan yang ada K kali X aksen, Y aksen, Z aksen tuh kalau tidak salah contoh yang pertama kan menjadi KX aksen, Y aksen, Z aksen. Bu, kenapa begini? Saya sudah berapa kali kan mengatakan soal memberikan seperti itu. Anda patuh, sami'na wa ata'na. Tugas Anda hanya membuktikan apakah himpunan vektor yang diberikan dengan operasi yang diberikan dalam soal tersebut merupakan ruang vektor atau tidak. Ya, itu. Ini lihat, tiba-tiba ada tambah 1 ya. Kadang muncul pertanyaan, kenapa ujung-ujung tambah 1? Ya, itulah soal memberikannya seperti itu, ya. Kemudian perkalian skalarnya tetap standar, ya. Nah, penyelesaian, ingat, di dalam Anda mulai mengerjakan penyelesaian, Anda harus buka, ada prolognya dulu, ya. Misalkan U, V, W, jangan lupa ini harus dimisalkan karena nanti di aksioma 3 ada W. Nah, bisa saja bertanya nanti pemeriksa, di mana ayah W, ujug-ujug ayah W. Padahal Anda tidak memisalkan di atas, ya. Misalnya harusnya Anda misalkan dulu vektor U, vektor V, vektor W. Nah, ada juga timbul pertanyaan, notasinya boleh X, boleh Y. Ya, kalau misalnya soalnya U1, U2, maka V-nya V1, V2, ikutin aja. W-nya W1, W2. Ya. Kayak kemarin kan X, Y. V-nya X aksen, Y aksen. Maka supaya analog, W-nya X double aksen, Y double aksen, Z double aksen. Nah, ini juga adalah vektor-vektor di R2. Operasi penjumlahan vektor yang diberikan Anda tulis lagi. Dan perkalian skalar dengan vektor ini standar. Nah, sebenarnya untuk apa ini? Yaitu Anda akan membuktikan bahwa himpunan vektor yang diberikan itu adalah sebuah ruang vektor. Agar himpunan vektor di atas merupakan ruang vektor dengan operasi yang diberikan, maka haruslah memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Ini baru prolognya. Ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung aksioma 1 gitu ya. Jangan tiba-tiba aksioma 1 ya. Buat dulu prolognya, pengantarnya. Baru kita ke aksioma 1. Nah, jika setiap U dan V dalam ruang vektor V R2, maka U plus V dalam ruang vektor V atau R2. Nah, di sini tidak ada keterangan apa-apa, langsung saja U plus V sama dengan mengikuti penjumlahan yang diberikan dalam soal. Ya, ini ya. Nah, maka aksioma 1 dipenuhi. Mudah, simpel tuh. Aksioma 2. Nah, aksioma 2. Sama ini juga aksioma 2. Jika untuk setiap U dan V dalam ruang vektor V, maka U plus V sama dengan V plus U bersifat komutatif. Akan dibuktikan ini. Bukti ruas kiri. Ya. Ada pertanyaan, Bu, gimana kalau dua-duanya? Boleh, mau dua-duanya, mau salah satu boleh. Sebab di mulai aksioma 7, 8, 9, 10 itu dua-duanya. Tapi kalau mau salah satu boleh, ya. Asal jangan sama sekali tidak dibuktikan. Mau ruas kanan juga boleh, terserah mau dua-duanya boleh, ya. Nah, ini kita lihat. Ini ada 1 tetap. Jadi pada saat Anda mengoperasikan penjumlahan, Anda harus mengikuti operasi penjumlahan yang diberikan dalam soal tersebut. Ya, ada tambah 1 nih, tambah 1. Nah, ini tinggal kita ubah aja bentuknya, si satunya mah tetap ya. Maka ini menjadi penjumlahan. Loh, kok satunya hilang nih? Ini mungkin aja pertanyaan kan, ini tiba-tiba V1, V2 ditambah U1, U2. Ya hilang karena setiap menjumlah komponen-komponen yang seletak tambah 1. Jadi di sini nggak ada angka 1-nya. Ya. Sampai sini ada angka 1, ke sini sudah tidak ada angka 1. Ya. Ini sama dengan V plus U. Ruas kanan, ini menjadi ruas kanan, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan terbukti, sehingga aksioma 2 dipenuhi. Nah, aksioma 3. Hati-hati aksioma 3, ini perlu ketelitian untuk mengubah-ubah letak. Ya. Lihat, jika setiap U dan V dalam ruang vektor V, maka U plus kurung V plus W sama dengan U plus V kurung plus W. Nah, ini ya. Kita lihat nih langkah pertama nih, ruas kiri ya. U dulu, ini yang U-nya tetap, ini kita jumlahkan tuh. Setiap menjumlah, ingat,
ditambah 1. Setiap menjumlah ditambah 1. Karena di soal demikian. Ya. Nah, sekarang baru kita jumlahkan nih. U1 tambah V1 tambah W1. Nah, ini kan ditambah lagi nih. U1 tambah ke sini. Ingat setiap menjumlah tambah 1. Jadi ini ada tambah 1 tambah 1. Ada pertanyaan nanti kenapa jadi satunya 2 ya? 2 biji, 2 buah. Ya kan setiap jumlah nambah 1 di soalnya tuh. Yang ini kan jadi nambah 1. Sekarang mau ditambah dengan yang depan nih. Ya nambah 1 lagi. Jadi 1 tambah 1. Yang ini juga 1 tambah 1. Ini plusnya di atas ya. Nah ini jangan dijadikan 2 ya. 1 plus 1 jangan dijadikan 2. 1 plus 1 juga jangan dijadikan 2. Biarkan saja begitu. Nah sekarang ini kita ubah. Ingat kita akan mengarah ke kelompok. Satu kelompok U plus V dalam kurung. Maka yang ada unsur U dan V kita gabung. Ya. U1 V1 plus 1. U2 plus V2 plus 1. Di sininya W1 W2. Nah timbul lagi pertanyaan. Ini kok nggak dapat 1 nih? Ya tidaklah, kan ini ditambah ini pasti nanti nambah 1. Jadi ini dong yang atas. Ya. Ini memang gampang-gampang sulit. Pengalaman tahun lalu banyak yang salah ini soal ini. Kebetulan soal yang ini saya berikan dalam UTS. Banyak yang salah, kesleo ya. Di sini ditambah 1 ya. Jadi ingat ya ini sudah dari mulai ini dikelompokkan ini. Anda bisa ngecek, jadi ngecek dari bawah ke atas ya. Coba ini tambah ini, kan dapat ini. Ini udah ada 1, karena ditambah ya nambah 1 gitu. Nah, sekarang ini lihat nih, yang ini dirubah bentuknya jadi U1 U2 tambah V1 V2, makin hilang kok Bu U1. Iya, karena U1 tambah V1 lihat ke atas bertambah 1 ya. Nah, plus W1 W2. Maka ini bentuk U plus V, yang ini bentuk W. Nah, ini awas hati-hati. Nanti akan saya periksa betul tidak Anda mengubah-ubah. Jadi sekali-kali 1 tambah 1 itu jangan diubah jadi 2, biarkan saja. Karena 1 tambah 1 itu kayak semacam simbol bahwa pada saat menjumlah dia ditambah dengan 1 begitu. Ya, tambah dengan 1. Oke. Kita lanjut aksioma 4 ya. Aksioma 4 terbukti sudah ya. Kemudian aksioma 5 juga nanti bisa Anda lihat. Aksioma 5 terbukti juga. Aksioma 6. Aksioma 6 terbukti. Ya, karena aksioma 6 mengikuti apa? Dalam soal tersebut perkalian skala dengan vektornya standar ya. Kemudian nah aksioma 7 nih yang tidak dipenuhi. Kita lihat yuk aksioma 7 yang tidak dipenuhi. K kali U plus V sama dengan KU plus KV. K kali U plus U1 U2 plus V1 V2 dalam kurung ya ini ya. Yang ini udah masukin nih. Nah, ingat K-nya jangan diapa-apakan dulu nih. Anda selesaikan dulu ini aja nih di dalam kurung ini, penjumlahan 2 vektor. Ingat pada saat penjumlahan 2 vektor tambah 1. Tambah 1 ya. Ini tambah 1. Nah, kalau yang ini Anda sudah kalikan. Perkaliannya skalar, standar. Perkalian skalar dengan vektornya standar. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ya. Nah, sekarang kita kalikan K-nya nih. Standar. KU1 tambah KV1 tambah K. Ya, yang ini koma KU2 tambah KV2 tambah K. K dari mana? Dari K kali 1. Nah, yang ini sudah ditambah nih. Kita mulai menambahkan nih, bisa ditambah nih. Ingat, setiap menambah nambah 1. KU1 tambah KV1 tambah 1. Karena ketentuan soalnya begitu. KU2 tambah KV2 tambah 1. Ya. Nah, kita lihat di sini tidak sama ternyata ruas kiri dan ruas kanan. Di sini K, di sini 1, 1. Nah, karena ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan,
maka aksioma 7 tidak dipenuhi, ya. Nah, jadi Anda bisa lihat nih, kenapa tidak terpenuhinya? Karena di sini di ruas kanan itu penjumlahan. Penjumlahan di mana penjumlahan itu pasti nambah 1 karena ketentuan dari soalnya begitu. Sedangkan ruas kiri itu hanya perkalian, sedang perkaliannya standar. Maka terlihat ya, ruas kiri dan ruas kanan tidak terbukti. Terus jika setiap U dalam V dan setiap skalar K dan L, maka K plus L kali U sama dengan KU plus LU. Ya, bukti K plus L, U-nya kita tulis sama dengan, ini sudah kita ganti ya, K plus L. Nah ini kan perkalian skalar ya dengan vektor standar. Jadi K plus L kali U1, K plus L kali U2. Yang ini juga perkalian skalar dengan vektor standar, KU1, KU2. Yang ini LU1, LU2. Nah yang ini juga masih perkalian skalar dengan vektor standar yang diberikan dalam soal, KU1 tambah LU1, KU2 tambah LU2. Tidak sama dengan. Oh, ini kenapa tidak sama dengan? Oh, di sini ada 1. Kenapa 1? Oh, ini sudah penjumlahan. KU1, KU2 ditambah LU1, LU2. Penjumlahan 2 vektor. Pada saat dijumlah ada nambah 1. Saat ini jumlah suku kedua nambah 1. Oh, di sini nggak ada 1 nih ruas kiri. Ruas kanan ada 1. Karena ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka aksioma 8 tidak dipenuhi. Ya. Paham ya Anda ya? Dalam hal ini memang perlu kehati-hatian. Ya. Kehati-hatian yang maksud saya, Anda harus selalu berpatokan pada operasi yang diberikan pada soal tersebut. Ya. Kalau soal tersebut memberikan kalimat standard operation, berarti operasinya standar. Dia nggak pernah menuliskan. Tapi kalau tidak standar, ditulislah bentuknya. Makanya tadi yang Anda bilang kok aneh ya nambah 1, ya itulah ya soal memberikan demikian. Kemudian aksioma 9, jika setiap U dalam V dan setiap K skalar dan L juga skalar, maka K kali LU sama dengan KL kali U. Ya, kita langsung buktinya. K, L, U-nya ganti. Ini KL, ini KL, U. Sekarang perkalian skalarnya standar. K tetap, LU1, LU2. KL-nya juga KL1, KL2. Ya ini belum masuk K-nya nih, belum dikalikan. Kita kalikan KL1, KL2. Oh sama. Maka aksioma 9 dipenuhi. Ya. Terakhir aksioma 10. Untuk setiap U dalam V, maka 1 kali U sama dengan U. 1 U sama dengan U. 1 kali U sama dengan ini. Satunya perkalian skalar ya. 1 itu AK kan. Standar 1 kali U1, 1 kali U2 sama dengan ini. Didapat ini ruas kiri, ini ruas kanan. Terlihatlah bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka aksioma 10 dipenuhi. Ya, kesimpulan, ingat kesimpulan, Anda harus membuat kesimpulan. Sekali lagi, ini sebagai penutup. Kalau Anda tidak membuat kesimpulan, tidak utuh nanti nilainya ya. Jadi ada pengantar, kemudian ada aksioma-aksioma dari aksioma 1 sampai 10, terakhir ada kesimpulan sebagai penutup. Saya katakan tidak sulit membuat kesimpulan. Bagaimana awal dari membuat kalimat kesimpulan, salin saja soal tersebut. Jadi himpunan vektor di R2 yaitu ini dengan operasi vektornya begini-begini dan perkalian skalar vektornya begini, bukan merupakan ruang vektor dengan operasi yang diberikan. Aksioma yang gagal dipenuhi adalah aksioma 7 dan aksioma 8. Nah, itu ya sekilas tentang ruang vektor. Jadi sudah 2 soal dari 14 soal nih. 14 soal tentang ruang vektor ya. Anda sebenarnya bisa mencermati soal-soal ini sebelum Anda mengerjakan. Anda sudah bisa membayangkan sebenarnya dari mulai aksioma 1 ya. Sekarang coba kita lihat ini ya.
yang bisa aksioma 2, ini saya berikan clue-nya aja ya. Aksioma 1 itu nanti Anda buktikan nomor 1, aksioma 9 dan aksioma 10 yang tidak dipenuhi. Nomor 1 ya. Exercise 2.1. Kemudian nomor 2 itu ruang vektor. 3, 4 sudah ya. Clue-nya nih saya kasih tahu dulu kuncinya ya. Bocorannya sedikit, cuman hanya yang gagal saja yang dipenuhi, yang gagal aksioma yang gagal terpenuhi. Nomor 5 itu aksioma 10 yang gagal ya, mohon diperhatikan. Nomor 6 aksioma 8 yang gagal dipenuhi. Nomor 7, coba lihat Anda nomor 7. Nomor 7 itu ini lebih aneh lagi operasinya ya, operasi penambahan dan perkalian skalar. Katanya the set all positive real number x with the operation ya. Jadi semua himpunan positif bilangan real x ya dengan operasi x tambah x aksen sama dengan x kali x aksen. Jadi ini x itu adalah komponen u, x aksen itu komponen v. Nanti Anda harus nambahkan W itu komponennya X double aksen. Nah, penjumlahannya malah jadi perkalian. Ya, X plus X aksen katanya akan menjadi X kali X aksen. Lihat nomor 7 exercise 2.1. Dan KX, jadi K kali vektor X, malah jadinya X pangkat K. Si skalarnya menjadi pangkat. Tapi ternyata setelah Anda buktikan nanti dari aksioma 1 sampai 10 ini merupakan ruang vektor. Jadi belum tentu ya, jadi bisa saja Anda berdalih begini, Bu, kalau begitu kalau kita lihat kalau dia bukan standar operasinya pasti bukan ruang vektor, belum tentu. Buktinya nomor 7, ini dua-duanya nggak standar, tapi dia ruang vektor. Ya. Ada beberapa hal memang yang memang tidak diberikannya tidak standar, kebanyakan memang bukan ruang vektor, tapi tidak juga. Buktinya nomor 7 ini jauh dari standar ya. Kemudian nomor 8 itu ruang vektor. Nah, nomor 9. Kita lihat nomor 9 ya. Nomor 8 dan 9 itu bahkan nomor 8, 9, 10, 11, 12 itu diberikannya dalam bentuk matriks ya, matriks ya. Nah, kita lihat di sini nomor 9 saja. Ya, nomor 9 diberikan matriks ya, himpunan matriks 2 kali 2, jadi ruang vektornya ini M22, matriks berordo 2 kali 2. Dengan form, dengan bentuknya seperti itu. A1, 1B ya. Nah, sekarang saya hapus, saya berikan contoh nih. Kita lihat nomor 9. Ini ruang vektornya dalam bentuk matriks M22. Bentuknya adalah A1, 1B. Nah, jadi di situ disebutkan nomor 9 ya. Misalkan M adalah himpunan vektor matriks 2 kali 2 dengan form seperti ini ya. Jadi Anda bisa misalkan karena ini matriks kita bisa A ya. A1, 1B. Kemudian B kayak kan dalam vektor tuh U, V, W, ini juga A, B, C ya. Karena ini udah A, B kecil maka kita bisa C. Ini 1 D. Ini A, B, C, D bilangan real, bilangan berapa saja. Kalau yang ini nggak bisa diganggu gugat 1 ya. Dan C misalnya ya E1, 1F. Nah, gitu. Analog semuanya. Nah, sekarang dari aksioma 1 aja ya. Anda sudah nulis dulu ya prolognya ya. Aksioma 1 juga Anda tulis dulu kalimatnya apa, bunyinya apa, tulis. Saya langsung saja. A plus B bunyinya kan jika A dalam M22, bukan V lagi ya, M sekarang, dan B dalam M22, matriks berordo 2 kali 2, maka A plus B juga dalam 22. Apa yang dimaksud dalam 22 M22? Yaitu bentuknya harus seperti ini. Berapapun ini, yang ini harus tetap 1 nih, nggak bisa diganti gugat.
Nah, kita lihat sekarang. A1, 1B plus C1, 1D. Maka didapat A plus C, 1 tambah 1 ya 2. 1 tambah 1, 2. B plus D. Pertanyaannya, apakah A plus B dalam M22? Di mana M22 bentuknya formnya seperti ini? Tidak sama. Kalau A plus C sebenarnya sama dengan A, karena ini anggota bilangan real. Yang ini anggota bilangan real juga, C juga. Jadi A bilangan real, C bilangan real, A plus C ya juga bilangan real. Ini juga sama. Tapi ini tidak sama dengan ini. Nah, jadi aksioma 1 tidak dipenuhi di sini. Aksioma 1 tidak dipenuhi. Anda sudah tahu ya kenapa tidak dipenuhinya ini. Angka ini. Dia pinginnya formnya semuanya begitu. A1, 1B. A itu bukan A saja, bisa saja nanti C1 ini kan buktinya C1. Sekarang ini pertanyaannya A dengan A plus C sama tidak? Sama. Dia sama-sama bilangan real. Ya. A plus C bilangan real, katanya bilangan real itu kan bilangan berapa saja, kemudian A plus C bilangan real tambah bilangan real ya bilangan real, ya. Tapi ini ya, dua itu yang tidak sama. Gimana Bu kalau bentuknya begini, misalnya didapatnya begini, A plus B 1 terus 1 B plus D. Dalam M22 tidak ini? Iya betul, ini sama dengan yang sini juga 1 sama. Tapi kan ini tidak. Ini ada 2 nih. Nah, jadi itu perhatikan ya. Jadi di sini Anda udah bisa lihat nomor 9 itu aksioma 1 tidak dipenuhi. Bahkan nanti aksioma 6 juga, coba lihat aksioma 6. Aksioma 6 ya, kita lihat. So, kita lihat katanya jika K bilangan skalar, kemudian K skalar, sembarang skalar, kemudian ada A dalam M22. Nah, awas ingat, dalam M22 tuh formnya yang diberikan adalah tadi A1, 1B. Nah, jadi katanya nanti KA itu harus dalam M22. Pertanyaan, masih pertanyaan ini ya. Nah, masih pertanyaan. Ya, kita lihat sekarang. K kali A. Berarti K kali A1, 1B sama dengan KA KB. Sama tidak dengan form ini? Ini K, ini 1 nggak sama ya. Karena K itu sembarang bilangan. Sekarang pertanyaannya Bu, ini kan KA juga dengan A nggak sama, tapi dianggap sama karena K sembarang bilangan, A juga bilangan real. Jadi ini dengan ini bisa sama. Ini yang nggak sama. Ini K itu bisa 1, bisa tidak. Kalau di sini mutlak 1 nggak bisa diganti, ya. Nah itu jadi aksioma 1, aksioma 6 sudah terlihat, yang sudah langsung bisa dicerna oleh Anda itu nomor 1 dan 6. Kalau nomor aksioma 2, 3 itu kan panjang jalannya ya. Silakan dicoba. Ya, nah, jadi sampai dengan pertemuan ketiga ini, saya anggap ruang umum vektor atau ya ruang vektor itu sudah selesai. Ya, jadi Anda sudah paham tentang ruang vektor yang harus dibuktikan dengan 10 aksioma berdasarkan operasi penjumlahan 2 vektor dan perkalian skala dengan vektor yang diberikan dalam soal tersebut. Ya, macam-macam di sini. Nanti bisa dari 14 soal itu sangat bervariasi. Anda silakan kerjakan dengan runut ya aksioma-aksioma itu. Ya, nanti silakan Anda bisa pelajari baik dari buku maupun dari YouTube ini. Ya, kita jeda dulu sejenak. Terima kasih.